Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulastri dari kelompok 4 dengan NIM 2114030041. Di sini saya akan membahas tentang demokrasi Pancasila. Pembahasan pertama, pengertian demokrasi. Demokrasi berarti pemerintahan rakyat, sesungguhnya adalah seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan, tetapi juga mencangkup seperangkat praktik dan prosedur yang terbentuk melalui sejarah panjang dan berliku-liku, dan mengandung makna penghargaan terhadap hakikat dan martabat manusia, dan mempunyai tujuan memberikan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi umat manusia. Kemudian hakikat demokrasi yang pertama, kebebasan menyampaikan pendapat, berorganisasi, berkumpul dan kebebasan pers. Dan yang kedua, kesederajatan hak dan kewajiban yang sama kedudukannya. Dan yang ketiga, keterbukaan pemerintahan dan langkah-langkah pengelolaan keputusan dan harus diketahui dan disetujui rakyat. Dan yang keempat, etika dan norma kehidupan harus dijunjung tinggi. Demokrasi mengandung nilai-nilai di antara lain pengakuan bahwa di dalam masyarakat terdapat perbedaan-perbedaan dan pendapat dan kepentingan, bahwa perlu ditemukan cara penyelesaian konflik, kepentingan yang saling bertentangan secara damai, perlu cara pergantian kepemimpinan dalam masyarakat secara teratur tanpa menimbulkan gejolak. Cara-cara penyelesaian tersebut harus dilakukan secara tertib dan adil, hanya dapat dicapai melalui hukum. Kemudian asas-asas demokrasi Pancasila. Asas kerakyatan berdasarkan rasa cinta kita kepada masyarakat dan cita-cita seluruh bangsa. Asas musyawarah memberikan kebebasan bagi rakyat untuk menyampaikan aspirasinya melalui forum permusyawaratan. Fungsi dan tujuan demokrasi Pancasila. Untuk mengambil keputusan bagaimana bangsa Indonesia menyesuaikan hidup dan sikap berdemokrasi seharusnya, serta menjadikan seluruh tertata tanpa lewat batas norma kesopanan, memberikan kebebasan dalam berpendapat dan berekspresi, mencegah perselisihan antara kelompok, dan menciptakan keamanan dan ketertiban bersama, dan mendorong masyarakat aktif dalam pemerintahan, membatasi kekuasaan pemerintahan. Kemudian tujuan demokrasi, penerapan nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan kampus. Yang pertama, saling menghormati antar mahasiswa. Dan yang kedua, menghormati dosen dan karyawan. Dan yang ketiga, selalu berusaha untuk berbuat baik kepada sesama mahasiswa. Dan yang keempat, belajar yang giat agar mendapatkan prestasi dan mengharumkan nama universitas. Yang kelima, membantu teman yang kesulitan dalam memahami materi pelajaran. Dan yang keenam, selalu taat pada aturan kampus atau tata tertib kampus dan disiplin. Contoh penerapan demokrasi Pancasila. Yang pertama, saling menghormati dan memberikan toleransi antar umat beragama. Dan yang kedua, rukun dengan tetangga yang berbeda agama. Dan yang ketiga, berbuat adil kepada tetangga, tidak membeda-bedakan tetangga. Dan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan berbangsa dan bernegara. Yang pertama, tertib dan taat, patuh pada aturan yang berlaku di negara, dan memelihara dan menjaga lingkungan hidup dari kerusakan atau pencemaran. Contoh pelanggaran demokrasi, korupsi, kegagalan presiden dalam menjalankan kekuasaan, kesejahteraan masyarakat yang semakin rendah, partai politik tidak menjalankan fungsinya, dan ketidakstabilan pemimpin nasional dan separatisme. Mengatasi masalah demokrasi. Yang pertama, seluruh pihak bersama-sama menjaga ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pilkada. Dan yang kedua, semua warga saling menghargai pendapat. Dan yang ketiga, sosialisasi kepada warga ditingkatkan. Dan yang keempat, memilih dengan hati nurani. Yang kelima, membutuhkan seorang pemimpin yang bijaksana dalam menyelesaikan segala permasalahan yang terkait dengan demokrasi adil dan jujur.